Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu di awal pekan. Tetap bersama dengan saya, Hirs bin Arif, dan rekan saya. Saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ya, semoga ini pekan yang berbahagia ya Mas Ersu, walaupun banyak isu-isu tetap panas Saya yakin Mbak, kalau pakai bahagia, walaupun senangnya tadi saya ralat, senangnya itu ketemu ya, bukan senang yang lain gitu ya. Karena kita ketemu bisa ngobrol lagi dengan para viewer kita di program Off the Record, membaca berita di balik berita dari Forum News Network. Nggak senangnya saya kira Mbak Agi dan emak-emak yang lain pasti mulai berpikir keras gini, karena kan mulai sore ini ya, kalau mau beli minyak goreng curah itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Kayak ini nih, jadi kayak mau masuk ke mall, kayak mau naik kereta, naik pesawat gitu ya. Jadinya seperti itu ya Mbak Agi rencananya ya. Iya, betul. Rencananya demikian, pemerintah mulai memberlakukan mulai tanggal 27 Juni ini pembelian minyak goreng curah untuk mendapatkan harga HET, harga eceran tertinggi itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi begitu. Jadi artinya mereka yang memiliki HP gitu ya, karena itu kan biasanya terinstal di handphone kita begitu, yang bisa membeli dengan cara mendownload aplikasi Peduli Lindungi begitu. Kalau misalnya kita yang tinggal di Jabodetabek biasanya kita masih menggunakan busway atau menggunakan kereta api begitu ya, komuter lain, itu kita masih tetap memakai aplikasi tersebut sebelum kita naik. Nah, ini bagaimana aplikasinya nanti mungkin ya Mas Erswe kita jabarkan. Itu topik yang saya kira sangat menarik dan bukan hanya menarik ya, menurut saya itu menjadi concern luas dari publik ya, terutama emak-emak. Bukan hanya emak-emak sih saya kira ya, nanti karena termasuk para pedagang kaki lima, kemudian gorengan dan sebagainya, UMKM ini jadi yang sangat serius karena ada pembatasan ya. Nah, soal itu, kemudian soal kaitannya dengan rakyat kecil ini bagian tukang bakso ya. Soal isu tukang bakso dari Bu Megawati itu bergulir, tapi katanya kasusnya sekarang melebar ya, menjadi rivalitas politik ya, bukan lagi persoalan tukang bakso dengan Bu Megawati, tetapi kelihatannya ada mulai baper nih karena Anies Baswedan mengundang tukang bakso gitu, memberikan testimoni. Jadi kelihatannya kan berkaitan dengan gelaran Formula E gitu, ada tukang bakso yang rupanya sukses berat di sana ya Mbak ya. Itu saya kira menarik juga. Kemudian Holy Wing. Nah, Holy Wing makin rame dan kelihatannya nasib mereka ini kayak karyawan-karyawan yang dijadikan tersangka ini kelihatannya jadi kayak orang udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Karena bakal dituntut ini katanya oleh ownernya yang juga pengacara itu. Terus 3 periode itu ternyata seperti yang kita curigai juga masih terus menggeliat gitu ya Mbak ya. Iya, sepertinya seperti itu ya Mas Ersu. Jadi rupanya tetap maju terus pantang mundur begitu ya, apapun yang terjadi. Padahal Pak Jokowi sudah mengingatkan betul kan ya. Ya. Dan di daerah ada kabar ya, itu yang ketua Kobar ya, itu kan di Riau ya, itu kan yang dia juga kampanye 3 periode itu sekarang sudah jadi komisaris di BUMD, malah ya dapat promosi lah gitu ya, padahal ada beberapa kasus yang melibatkan si koordinator Kobar ini ya Mbak ya. Iya betul, kalau tidak salah namanya Philip Martin Sinurat ya, komisaris dari BUMD PIR gitu. Ya. Oke, itu topik-topik yang saya kira kita bahas. Kalau menurut Anda, viewer Off the Record, mana yang mau kita bahas dulu ya, Mbak? Di antara itu menurut Anda mana yang paling menarik? Feeling saya sih, saya kira yang paling aktual ini ya, Mbak ya, minyak goreng lah ya, karena hari ini akan mulai berlaku ya. Suara emak-emak Mas Ersu. Ya. Suara mama ya. Oke. Nah, karena mama, saya memberikan kehormatan Mbak Agi untuk bercerita tentang bagaimana soal harga minyak, bukan harga minyak goreng, tapi pembelian minyak goreng yang akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Ya, aplikasi Peduli Lindungi ini pemirsa Auto Record akan mulai digunakan pada tanggal 27 Juli, yaitu pada hari ini ya. Jadi jika kita emak-emak ingin membeli agar mendapatkan harga HET yaitu 14.000 per liter dari minyak goreng curah, maka kita harus menggunakan aplikasi tersebut. Namun apabila kita tidak memiliki aplikasi tersebut, maka kita bisa menggunakan nomor induk kependudukan gitu. Nah, NIK ini biasanya berhubungannya dengan kartu keluarga gitu ya, dengan KTP kita begitu.
Nah, bagaimana yang tidak memiliki KTP dan tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi? Ya tidak bisa membeli, mungkin harus minta tolong orang lain ya untuk membelikan begitu. Tapi saya masih belum tahu, Mas Ersu, apakah ada pembatasan nantinya dengan satu NIK atau satu aplikasi ini akan ada pembatasan khusus gitu, setiap hari hanya maksimal sekian gitu. Karena ini kan masih uji coba nih, hari ini masih uji coba. Tapi kalau melihat kenyataannya ya Mas Ersu, ini saya rasa akan banyak yang berusaha untuk mendapatkan harga tersebut. Karena sampai saat ini harga per liter itu memang masih cukup jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Pak Jokowi kan sekitar sepekan yang lalu ya melakukan peninjauan di pasar tradisional itu di Banten, di Serang, dan kemudian mendapati bahwa harganya sudah 14.000. Tapi rupanya ketika dibandingkan di tempat lain itu ternyata masih jauh gitu. Per liter itu kalau per kilogram itu sampai 19-18 ribu, jadi artinya per liter mungkin sekitar 16.500, 17.000 begitu. Jadi ini artinya masih sekitar 2.000 di atas HET. Nah, kalau seandainya ada cara untuk mendapatkan harga HET ini yang sesuai dengan 14.000 itu tadi, maka saya rasa emak-emak yang memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan lain-lain ini akan berusaha untuk mendapatkan harga tersebut begitu. Nah, berapa jumlah titik yang bisa menerapkan aplikasi Peduli Lindungi itu kita juga masih belum tahu. Kita belum melihat sosialisasinya. Seperti saya misalnya tinggal di daerah Jawa Barat, saya belum melihat bahwa ada kemudian biasanya dari WA ya, WA itu dari WA RT, WA RW, biasanya kita di blast gitu, ibu-ibu yang akan mendapatkan ini gitu ya, semacam pengumuman itu kita belum ada tuh di WA warga gitu. Jadi kita berharap lah Mas Hersu agar kita juga nggak yakin ya bahwa ini akan berhasil atau tidak begitu nantinya ya, karena ini sepertinya kok pemerintah under betul ya, sampai karena saking tidak bisanya menghadapi oligarki begitu, sampai menteri sudah diganti, kemudian Pak Luhut juga sudah ikut turun tangan, tapi sampai harus diupayakan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi begitu, aplikasi yang sangat penting di masa COVID itu, yang sekarang digunakan untuk pembelian minyak goreng curah ini sampai sedemikiannya begitu, hanya untuk melawan oligarki minyak goreng ini begitu. Jadi dengan melihat kenyataan demikian, kita juga masih kalau sebagai mama kita masih menunggu ini akan efektif atau tidak. Betul tidak nanti tidak ada pembatasan, artinya kalau kita sudah mengantri rame-rame begitu, terus kemudian pada saat giliran kita minyak itu tidak ada, misalnya seperti itu. Gitu Mas Hersu. Dan itu ada pembatasan ya, 10 kilo kalau nggak salah pembatasannya ya, 1 bulan atau berapa itu 10 kilo itu. Dan saya membayangkan kalau ada pembatasan semacam itu kan pengguna minyak goreng curah ini bukan hanya rumah tangga kelas bawah, tapi yang paling banyak itu adalah seperti UMKM ya, kemudian warung-warung Tegal, pedagang gorengan, itu semua konsumsi minyak curahnya kan ini sangat tinggi. Kalau ada pembatasan, saya kira ini juga jadi soal yang sangat serius buat mereka ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan sebuah ironi bagaimana di sebuah negara penghasil CPO terbesar di dunia, masa urusan begini aja kita pemerintah sampai harus menggunakan berbagai macam cara gitu. Padahal kita tahu aplikasi Peduli Lindungi ini sendiri pun juga ketika digunakan untuk penanganan COVID bukan tanpa catatan ya, terutama para pegiat HAM gitu, karena melihat ya, ini kan bisa semacam men-tracking kemanapun kita diawasi oleh pemerintah, dan itu kalau disalahgunakan kan sangat berbahaya gitu, terutama misalnya dalam situasi terhadap lawan-lawan politik atau siapa atau kelompok oposisi. Ini kan jadi soal yang serius gitu. Nah, kalau sampai masuk ke wilayah itu kan. Iya betul Mas Hersu. Kita juga tahu ya dari laporan dari pemerintah Amerika Serikat juga memention, merujuk kepada aplikasi Peduli Lindungi ini sebagai sesuatu yang dapat memata-matai atau pemerintah semacam mendeteksi pergerakan dari rakyatnya sendiri gitu. Jadi seperti mengintip gitu kegiatan kita apa saja begitu ya. Dan kalau kita melihat hal-hal yang pernah terjadi seperti data Dukcapil, kemudian data di bank, kemudian data SIM, data STNK dan sebagainya itu pernah bocor begitu ya. Nah, ini memang
pemerintah harus memberikan jaminan bahwa data-data itu tidak akan bocor. Tapi ya siapa yang mau memberikan jaminan juga ya? Kita bingung kalau kita ngomong begini, tapi itu ditujukan kepada siapa gitu yang akan memberikan jaminan, Mas Irus. Tapi kenyataannya demikian. Kalau saya sih lebih melihat ini adalah ketidakmampuan pemerintah. Pemerintah harus demikian kerasnya ya bekerja keras. Kalau saya melihat ini pekerjaan besar loh, Mas Irsu. Harus bekerja demikian kerasnya hanya karena mereka tidak mau mereka tidak mau menghukum pelaku begitu ya, kemudian mencokok si pelaku begitu. Seperti halnya Pak Lutfi, mantan Mendak, sudah pernah mengatakan bahwa dia angkat tangan gitu, dia tidak bisa menghadapi mafia minyak goreng. Dan ternyata Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendak yang baru menyatakan bahwa tidak ada mafia minyak goreng. Dari sini aja kan kita sudah melihat betapa tekanan besar itu dihadapi oleh mereka begitu. Bagaimana lingkaran itu begitu di atas sana. Nah, sekarang dengan aplikasi ini makin membuat kita yakin bahwa pemerintah itu memang di bawah tekanan atau tidak bisa juga kita katakan di bawah kendali mereka, keinginan mereka bahwa ini harus seperti ini nih jalur distribusi minyak goreng begitu. Ya, artinya apa? Dengan segala macam effort itu, pertanyaannya bukan hanya apakah mereka tidak mampu, jangan-jangan bukan hanya mereka tidak mampu, ini mereka bagian dari itu. Karena kita ingatkan ketika kasus itu merebak dan kemudian kejaksaan menangkap sejumlah orang, ada dirjen di Kementerian Perdagangan, ada komisaris dan juga ada eksekutif di sejumlah perusahaan minyak. Itu kan kemudian kita ingat lagi, kita mesti kutip lagi pernyataan dari Mas Hinton Pasaribu dari anggota DPR dari PDIP bahwa di Tenggarai ini bagian dari operasi politik yang mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye 3 periode. Karena tadi kita singgung-singgung 3 periode ya gitu. Nah, kalau kita ngomong 3 periode ya mau nggak mau itu kan kita mesti bicara ke orang lingkar dekat dari Pak Jokowi. Nah, jadi makanya pertanyaan kita, benar ini nggak bisa melakukan itu atau nggak mau mengendalikan itu karena tadi ada kepentingan, ada konflik kepentingan berkaitan dengan pengumpulan dana itu. Karena bermain-mainnya kan di DMO-nya ya, domestic market obligation itu kan ada kewajiban waktu itu sampai 30% dari kuota produksi mereka yang diekspor itu harus dijual ke dalam negeri. Tetapi kita tahu harga di pasaran dunia itu sangat tinggi. Ya, mereka tentu akan memilih untuk menjualnya ke luar negeri dan marginnya itu, selisihnya itu kelihatannya yang digunakan untuk untuk kampanye 3 periode. Dan anehnya sejak kasus mereka ditangkap itu kan kita belakangan ini nggak dengar lagi ya ada kampanye deklarasi di berbagai daerah yang 2024 dari Pak Jokowi itu nggak kedengeran ya. Saya kira ada faktor itu dan juga ada soal tarik menarik politik ya yang kita lihat antara membaiknya hubungan Bu Megawati dengan Pak Jokowi yang kemudian orang menafsirkan bahwa kelihatannya opsi untuk 3 periode Pak Jokowi sudah nyerah gitu. Tapi apa barternya? Kalau saya kemarin mencurigai ini soal tiket Gibran untuk mendapatkan tiket gubernur, dan kemudian Mbak Puan kan juga sudah diajak ke IKN gitu ya. Ini kan menunjukkan betapa Pak Jokowi mungkin akan memberi sinyal IKN tetap lanjut lah kalau toh tetap Mbak Puan yang akan terpilih menjadi presiden kalau jadi didukung oleh PDIP dan kalau menang pada Pilpres 2024 kan gitu. Ini yang dipanggil begini-gini ini kemudian kenapa? Karena aneh buat kita, hal yang seharusnya sepele, hal yang seharusnya mudah kok nggak bisa jalan kan gitu. Iya, betul Mas Ersu. Di Malaysia ini sangat mudah sekali begitu, dan rakyat tetap mendapatkan itu 8.500 per kilogram loh, bukan per liter. Artinya kalau per liter ya mungkin sekitar 7.500 gitu. Dan itu mendapatkan subsidi ya, kalau di sini kan dengan mekanisme DMO 30% itu tadi ya, sebelumnya mendapat juga subsidi dari dana dari BPDP kelapa sawit begitu. Kalau sekarang dikembalikan kepada DMO. Artinya negara seperti Malaysia itu bisa mengendalikan itu. Di sana juga mereka kan menjadi produsen nomor 2 setelah Indonesia dari CPO atau kelapa sawit itu tadi gitu. Tapi semuanya bisa ditata dengan baik begitu. Manut gitu ya, manut atau menurut gitu kepada instruksi pemerintah walaupun harga di pasaran dunia itu tinggi sekali. Nah, tapi di sini itulah seperti kata Mas Hersu aneh. Nah,
kalau tadi dikatakan oleh politikus PDIP bahwa itu adalah untuk 3 periode. Nah, 3 periode ini kan sekarang ada lagi Mas Hersu. Pekan ini kemarin baru saja ada halal bihalal gerakan 3 periode. Jadi rupanya itu belum selesai seperti kata Mas Hersu, Bang Rocky begitu. Hati-hati karena ini sebenarnya semacam moving silent gitu ya, atau movement yang kita tidak bisa dengan kasat mata, tapi ternyata kadang-kadang muncul dan ada begitu. Oke. Oh, mereka baru semacam apa, ulang tahun atau apa namanya, Mbak? Namanya halal bihalal. Jadi namanya halal bihalal gerakan 3 periode yang dilakukan di Jakarta Selatan. Itu antara lain adalah mungkin Mas Hersu kenal juga, teman Mas Hersu juga, Bang Khodari begitu ya, karena dia sebagai pensurvei kan dari lembaga survei, ada juga dari Kobar gitu, terus kemudian ada juga dari Bara JP gitu. Jadi ada beberapa organisasi relawan pendukung Pak Jokowi 3 periode. Dan kemudian saya kebetulan itu pada hari Kamis malam itu saya lewat pancoran Mas Hersu, dan kemudian saya ada di dalam mobil yang bergerak ya sayangnya. Itu saya menangkap ada iklan di Videotron, yaitu semacam video kalau di Jakarta ya, itu ada iklan bergerak begitu berupa seperti video di rumah kita tapi dengan big screen, itu yang terletak di tiang pancang dari Jalan Layang di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saya begitu kaget karena itu isinya adalah iklan dari halal bihalal gerakan 3 periode tadi. Saya pikir itu apa gitu. Saya mengamati agak lama gitu ya. Saya sampai mobil saya melewati, tapi karena saya tercengang, saya tidak sempat memfoto begitu. Dan itu di situ saya lihat kalau selama ini yang kita tahu yang namanya Videotron itu termasuk cara beriklan yang mahal begitu. Apalagi ini di daerah Pancoran yang setiap harinya ribuan kendaraan, apalagi dekat kendaraan lampu merah di mana ribuan kendaraan itu melewati dan pastinya membaca video tersebut. Nah, mengenai dana itu tadi yang untuk gerakan 3 periode, saya kemudian jadi menghubung-hubungkan begitu. Apakah yang untuk ini dananya dari mana ya? Bisa beriklan seperti itu hanya sekedar untuk acara halal bihalal. Kita kalau acara halal bihalal kan kita blast ya, kita blasting lewat WA misalnya. Hanya sekedar seperti itu, tapi ini begitu sampai di yang besar tulisannya adalah gerakan 3 periode itu tadi. Ya halal bihalal kok sekarang orang udah mau potong korban, ini baru halal bihalal. Saya kira setiap apapun dari gerakan mereka ini mesti diwaspadai karena aku yakin bahwa gagasan itu belum mati karena ini kepentingannya besar sekali ya, dan mereka melihat bahwa ini kalau tidak bisa diamankan kan banyak sekali kepentingan politik mereka atau kepentingan ekonomi dan politik mereka yang berbahaya gitu, ada uncertainty terhadap situasi masa depannya itu. Tapi sekali lagi, walaupun Pak Jokowi sudah berbaik-baik dengan Ibu Mega, sudah dipanggil oleh Ibu Mega menghadapi Ibu Mega dan sebagainya, jangan terlalu yakin bahwa gerakan 3 periode ini sudah selesai, masih akan terus berjalan ya Pak ya. Ya. Oke. Yang lain apa nih? Ngomongin apa? Bakso, Holy Wing kayaknya lebih seru ya. Iya, Holy Wing ini masih terus berlanjut saya rasa Mas Hersu, karena kabar terakhir itu Hotman Paris, yaitu salah satu owner dari Holy Wings gitu, pemegang saham sejak bulan Mei 2021 kalau tidak salah, bersama artis Nikita Mirzani begitu. Dan Hotman Paris mengatakan bahwa dia akan melaporkan atau menuntut dari 6 orang yang sudah ditahan gitu oleh kepolisian gitu. Jadi karyawannya sendiri. Hotman Paris akan melaporkan karyawannya sendiri. Iya, dia mengatakan demikian karena dia mencurigai bahwa itu ada konspirasi atau semacam apa ya, diselundupkan atau apa begitu ya, mata-mata begitu dari pihak lawan bisnisnya dia yang sengaja untuk menjatuhkan Holy Wings begitu. Jadi katanya selama Holy Wings ini ada gitu selama beberapa tahun terakhir ini, rupanya dia mengindikasikan ada perusahaan-perusahaan sejenis yaitu klub malam yang turun omsetnya bahkan tutup gitu karena Holy Wings ini maju pesat begitu. Itu kata Hotman Paris ya, menurut dia begitu, sehingga dia akan melaporkan 6 karyawannya ini yang sudah ditahan. Nah, seperti kata Mas Hersu, ini sudah jatuh tertimpa tangga nih 6 orang ini. Iya, apes banget ini 6 orang karyawan Holy Wing, padahal sekarang orang banyak menuntut jangan hanya karyawannya dong, dilihat dong manajemennya gitu, apakah ini bagian dari strategi marketing manajemen atau apa kan gitu, karena kan kalau menurut mereka bahwa itu gimmick-gimmick semacam ini dilakukan oleh
outlet atau gerai dari Holy Wing yang penjualannya itu di bawah 60% gitu. Jadi mereka membuat gimmick marketing semacam ini. Tapi Mas kok nggak sensitif banget gitu ya, mereka nganggep bahwa atau buat mereka hal semacam ini udah biasa aja gitu. Iya, karena menurut Hotman bahwa saat ini seluruh petinggi dan direktur dari Holy Wings ini tengah berada di Canggu di Bali. Mereka sedang mempersiapkan peresmian dari cabang Holy Wings yang baru, yaitu yang akan menjadi terbesar ya, termegah katanya di seluruh Indonesia begitu. Tapi kita juga ingat Mas Hersu bahwa rentetan dengan kejadian ini, kemudian ada demo di Makassar juga ya, demo di Makassar oleh satuan pelajar dan mahasiswa dari Pemuda Pancasila yang menuntut agar Holy Wings di sana minta maaf, walaupun mereka tidak terkait dengan promosi tersebut, tapi mereka menjadi satu grup dari Holy Wings ini minta maaf dan kemudian juga membersihkan masjid dan gereja di sana. Kemudian rentetan dari ini juga yang dilakukan oleh Bima Arya di Bogor, wali kota Bogor begitu. Dia melakukan pemeriksaan bersama dengan kepolisian dan juga satuan di sana itu, dan kemudian menutup atau menyegel Cafe Elvis di Bogor. Jadi Cafe Elvis ini tadinya ketika buka sekitar awal tahun ya Mas Hersu, itu namanya adalah Holy Wings, tapi kemudian berubah menjadi Cafe Elvis, tapi masih di bawah manajemen Holy Wings, jadi satu grup. Dan kemudian ketika itu perjanjiannya adalah mereka tidak boleh menjual minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5% begitu, karena itu berbahaya dan itu tidak sesuai dengan culture di Bogor begitu ya, local wisdom di sana tidak seperti itu. Malah Bima Arya menyatakan jualan minuman-minuman tradisional yang mengandung jahe misalnya seperti bajigur dan sebagainya. Tapi pada saat sidak kemarin mereka mendapati di gudang Holy Wings itu terdapat ratusan minuman keras yang berkadar 20% bahkan mencapai 40%. Lah ini tinggi sekali ini Mas Hersu, makanya terus kemudian Cafe Elvis tersebut disegel dan ada kemungkinan IMB-nya akan dibekukan begitu. Ini dan kalau yang saya ingat Bima Arya ini pernah mengatakan ketika kafe tersebut dibangun pada bulan Januari Februari yang lalu ya, itu dia mengatakan memang dia sudah mengindikasikan begitu, melihat penataannya dan desain dari kafe tersebut, dia melihat bahwa memang ada kafe ini akan menyediakan minuman keras, dia sudah menduga demikian begitu. Dan ternyata saat ini ketika dia melakukan sidak bersama aparat ternyata itu terbukti begitu. Nah ini jelas sudah menyalahi perjanjian dan letak minuman keras itu pun disimpan di gudang. Jadi ketika di barnya tidak ada, tapi dia curiga ketika ada bangunan yang berdekatan dengan kafe itu yang ditutup, dia minta untuk dibuka, ternyata itu menjadi gudang dari minuman keras tersebut. Gitu. Jadi ini masih panjang ceritanya ya, kelihatannya Mbak ya. Ya, Mas Hersu, ini sepertinya masih akan panjang ceritanya karena gerakan masyarakat ini masih terus ada ya. Kita lihat juga di Jakarta Mas Hersu pada pekan ini dari GP Ansor itu dia mendatangi atau bisa dikatakan menggeruduk begitu ya 3 lokasi Holy Wings dan kemudian disegel oleh mereka, diberi tulisan begitu kan. Terus kemudian dari Yakut Khalil Qomas yaitu yang sebagai ketua GP Ansor yang juga menjadi Menteri Agama, terus kemudian memanggil mereka begitu. Tapi rupanya ketua GP Ansor DKI mengatakan saya akan bertanggung jawab gitu. Dan dia menarik dalam kasus Holy Wing ini karena ternyata baik PBNU maupun ketua GP Ansor nggak sepakat dengan aksi yang dilakukan oleh GP Ansor Jakarta ini ya. Memang Ansor Jakarta ini agak berbeda. NU Jakarta itu memang agak berbeda dengan NU di daerah lain, terutama seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Culture-nya memang agak beda. Jadi ya saya sempat membaca itu, mereka justru kelihatannya PBNU dan pimpinan GP Ansor mempersoalkan aksi yang dilakukan oleh Ansor DKI Jakarta itu ya, kalau nggak salah gitu ya Mbak ya. Iya betul. Jadi mereka menyegel 3 kafe itu pada hari Jumat kalau tidak salah ya, pada hari Jumat. Terus kemudian mereka merencanakan untuk mendatangi kafe yang lainnya karena di Jakarta memang banyak cabang-cabang Holy Wings ini. Dan kemudian tapi dari Yakut sudah memanggil dari ketua GP Ansor DKI ini dan kemudian mereka tidak jadi mendatangi kafe yang lainnya tersebut begitu. Jadi memang seperti kata Mas Hersu tadi, saya pun kalau melihat dinamika ini memang
GPI Ansor di DKI ini berbeda. Mereka suaranya berbeda begitu ya, dan mereka juga sepertinya memiliki gerakan sendiri begitu ya, memiliki giroh sendiri gitu dalam membela ini, karena mereka sudah mereka mengatakan bahwa ini sudah termasuk ke dalam penistaan agama. Ya. Jangan lupa media luar juga sudah memberitakan ini, dan mereka juga mengatakan ini sebagai sesuatu penistaan agama begitu Mas Herssu. Kalaupun ini terjadi di Singapura misalnya ya, tentu ini akan terjadi gejolak, apalagi ini terjadi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Islam. Ya. Oke, Mbak Agi, topik yang lain kita pindah ya, ngobrolin tukang bakso. Ini relax nih, mesti kita membayangkan makan bakso itu udah saya kira air liur langsung meleleh, karena bakso ini saya kira salah satu makanan di Indonesia yang cocok dimakan dalam situasi apapun, jam berapapun gitu ya. Di sarapan pagi enak, makan siang enak, makan malam enak, gitu. Musim hujan lebih sedap lagi, musim panas juga tetap. Tetapi rupanya ini banyak yang merasa tersinggung dengan ucapan Ibu Megawati gitu ya. Tapi yang itu kan cerita-cerita kemarin ya soal tersinggungnya itu ya. Yang seru belakangan ini justru kok malah saya lihat ada nuansa politiknya gitu, karena dianggap Hasto misalnya mempertanyakan kenapa tiba-tiba Anies Baswedan memanggil tukang bakso gitu. Apakah mungkin kita bisa langsung kaitkan apa baper lah gitu bawaannya Hasto kepada Anies Baswedan ya. Iya, kalau saya sih mungkin setuju sama Mas Herssu dengan sebutan baper itu tadi ya. Memang dia mengatakan ini kan Anies sudah menjadi gubernur dari sejak tahun 2017. Kenapa baru sekarang dia memanggil tukang bakso? Baru sekarang dia peduli dan berhubungan dengan akar rumput gitu. Selama ini kemana saja begitu kan? Nah, mungkin Pak Hasto ini tidak tahu bahwa kalau dia mengatakan kenapa baru sekarang begitu, ngapain aja begitu ya. Ini padahal si tukang bakso ini Bapak Ruli Renaldi kalau tidak salah itu pengusaha bakso Malang ya, yang cukup terkenal lah begitu, karena enak memang baksonya Mas Herssu. Ini adalah peserta dari UMKM pada saat hajatan Formula E pada tanggal 4 Juni yang lalu begitu. Dan tentunya kalau seandainya dia saja sudah memiliki booth gitu ya di ajang Formula E, menjadi satu dari 140 stand UMKM yang ada di situ, artinya dia pun sudah dihubungi oleh panitia itu tentu jauh sebelumnya begitu kan. Jadi tidak hanya sekarang saja, dan kenapa dia diundang? Ternyata tidak hanya Pak Ruli Renaldi ini saja yang diundang ke Balai Kota oleh Anies kemarin, tapi ternyata memang UMKM itu yang kemarin berpartisipasi semuanya diundang, tapi karena itu menyebar di 12 provinsi, jadi hanya mereka yang ada di Jakarta dan sekitarnya saja yang memenuhi undangan ke Balai Kota. Jadi Pak Hasto itu tidak hanya, kalau saya ya melihatnya itu tidak hanya karena itu begitu ya, tapi memang karena salah satu stand yang laris ini adalah stand dari bakso ini Mas Herssu. Jadi ada beberapa rekaman begitu yang sampai antri begitu untuk dilayani oleh stand ini tuh orang sampai antri. Dan kemudian kalau kita melihat sih Mas Herssu ya, itu kan ada hubungannya dengan laporan dari Indef ya, dari Indef bahwa dampak ekonomi. Survei ekonomi Indef ya, gimana tuh? Ya, survei ekonomi Indef, dan hitung-hitungannya dengan detail sih mereka. Kalau saya sih, kenapa saya berani merujuk, karena Indef ini kan termasuk salah satu lembaga peneliti begitu yang sudah puluhan tahun ya Mas Herssu, selama kita masih muda pun kita sudah berhubungan dengan peneliti-peneliti dari Indef ini. Dia mengatakan bahwa dampak ekonomi secara langsung tuh ada sekitar 500 miliar lebih. Itu hitung-hitungannya mungkin pemirsa Off the Record bisa menggoogle begitu ya, survei Indef terhadap Formula E begitu, penyelenggaraan Formula E ada sekitar 500 miliar lebih, dan kemudian dampak tidak langsungnya gitu berbagai macam yang kemudian timbul dari sebelum maupun sesudah adanya penyelenggaraan itu lebih dari 2 triliun begitu Mas Herssu. Ya, jadi memang triliun ya, atau berapa? 2,6 triliun seingat saya. Iya. Kalau tidak salah sekitar 2,6 triliun, saya tidak hafal ya angkanya begitu. Dan ini ternyata ya berdampak terhadap UMKM itu tadi begitu. UMKM menyumbang sekitar berapa puluh triliun begitu. Jadi sekali lagi itu yang diundang Pak Anies. Sekitar beberapa puluh miliar maksudnya dari UMKM. Jadi sekali lagi itu tukang bakso itu bukan satu-satunya yang diundang oleh Pak Anies ya, tapi mungkin karena memang tukang bakso sekarang lagi in gitu, makanya kemudian media memberitakan itu, atau seperti apa sebenarnya Mbak Agi?
Jadi yang diundang memang tidak hanya Bapak Ruli itu begitu. Nah, terus kemudian yang diundang ke depan untuk berbicara kan itu ada Sahroni, ada Bang Sahroni, kemudian ada Pak Anies, terus kemudian perwakilan dari UMKM itu adalah Pak Ruli ini begitu. Yaitu sebagai karena memang UMKM yang ini kebanyakan adalah memang food and beverage yang ada di Formula E. Kan Mas Ersu hadir di sana ya, tentunya menyaksikan juga. Makanan dan minuman ya yang ada di sana. Iya, betul. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini karena memang sudah ditarik ke wilayah politik dan sebenarnya nggak salah ya, kita nggak ngomong, bukan kita yang mempolitisir, tapi memang itu menjadi sensitif apa bercanda. Maksudnya Bu Mega pasti bercanda itu ya, tapi di internal. Tapi karena dipublish kan, media juga banyak yang hadir di situ dan kemudian ditayangkan juga di channel YouTube resmi dari PDIP. Ya kemudian itu menyebar dan saya sih nggak terlalu terkejut kalau kemudian banyak tukang bakso yang kemudian merasa tersinggung gitu. Bahkan saya baca ada yang nyebut dirinya ya sebenarnya itu rendah hati, tapi sebenarnya itu nyindir yang nyebut bahwa soal menyebut kasta gitu, kastanya Bu Megawati itu berbeda dengan kasta tukang bakso gitu ya. Ini saya kebetulan tahu linknya Mas Ersu, saya baca linknya ya Mas Ersu ya, pernyataan dari Ketua Papmiso, yaitu Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso, namanya Pak Katiman. Dia mengatakan bahwa meminta anggotanya supaya waspada dan tidak perlu marah begitu, tidak perlu kecewa. Kalimatnya seperti ini. Ibu Mega ini kan orang besar, anak-anaknya juga orang besar. Kalau ibaratnya beliau-beliau ini kasta Brahmana, sedangkan kami tukang bakso ini kasta Sudra, yaitu masyarakat kecil. Siapa saja yang namanya orang tua kalau ingin meminang menantu, itu kan harus dicari bibit, bobot. Mosok seorang pejabat besar mau mengambil tukang bakso, ya tidak mungkin gitu. Ini kalimat bijak dari Pak Katiman tersebut begitu menanggapi hal ini. Saya agak terenyuh loh Mas Ersu membaca ini. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali tukang bakso itu yang sekarang sukses, apalagi punya jaringan yang kita tahu ya, yang ada franchise-nya di mana-mana itu jangan dianggap main-main tuh tukang bakso. Tahu itu. Jadi ini bakso pun ini ya, kalau punya ownernya tukang bakso yang benar, bukan ini juga bukan ece-ece, tapi tentu saja memang nggak selevel kalau dibandingkan dengan Bu Mega. Saya sepakatlah dengan Pak Katiman tadi gitu ya. Tapi Mas Ersu, kalau kita melihat pernyataan dari Hasto ini sepertinya sih saya lebih mengindikasikan dia ingin memindahkan medan isu gitu ya, memindahkan medan pertarungan itu ke hal yang lain gitu. Tapi ini justru memperlihatkan bahwa ketidakdewasaan begitu. Dan kemudian juga saya sih membayangkan orang di sekeliling Bu Mega itu tidak berani berbicara kepada Bu Mega ya tentang Bu sebaiknya begini, hal-hal yang sensitif begitu, sehingga ya tidak ada yang berani menyentuh itu gitu. Ya, dan akhirnya dialihkan ke Anies. Oke, tapi saya kira publik bisa menilai sendiri, dan kalau istilahnya itu kan istilah dalam manajemen, the damage is done gitu ya, kerusakan sudah terjadi. Jadi ya selamat memperbaiki PDIP karena pemilu untungnya masih jauh, masih 2 tahun lagi ya. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ersu Arif, mengucapkan terima kasih. Dan saya Agi Beta, tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.